Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denini Nadia dengan nomor induk mahasiswa 18023111053, Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta, dari kelas 5C. Sekarang saya akan menjelaskan tentang failure mode and effect analysis. Pengertian dari failure mode effect analysis adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan terjadi dalam sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan. Identifikasi kegagalan potensial dilakukan dengan cara pemberian nilai atau skor masing-masing moda kegagalan berdasarkan atas tingkat kejadian, occurrence, tingkat keparahan, severity, dan tingkat deteksi, detection oleh Stamatis tahun 1995. Nah, daftar isinya itu ada yang pertama jenis dan tujuan, aspek dan kejauhan, faktor-faktor dan kesuksesan, persiapan dan penerapan, habis itu yang terakhir adalah cara membuat FMEA dan contohnya. Yang pertama, jenis dan tujuan FMEA. Jenis-jenis FMEA yang paling umum itu ada 3, sistem, desain, sama proses. Nah, sistem ini berfokus pada fungsi sistem secara global atau keseluruhan, sedangkan desain berfokus pada desain produk, yang proses berfokus pada proses produksi dan praktik. Tujuan FMEA. Tujuan utama FMEA adalah untuk meningkatkan desain. Nah, yang pertama, pada FMEA sistem, tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki desain sistem. Pada FMEA desain, tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki desain komponen atau subsistem. Nah, kalau buat FMEA proses, tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki desain proses manufaktur. Tujuan lain dari FMEA itu ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya dan mencegah kecelakaan. Yang kedua, meminimalkan hilang atau turunnya performa produk. Yang ketiga, meningkatkan rencana pengujian dan verifikasi dalam FMEA sistem atau desain. Yang keempat, meningkatkan rencana kontrol proses dalam hal FMEA proses. Yang kelima, mempertimbangkan perubahan pada desain produk atau proses pembuatan. Yang keenam, mengidentifikasi karakteristik produk atau proses yang signifikan. Yang ketujuh, mengembangkan rencana perawatan preventif untuk mesin dan peralatan. Nah, yang pertama kita akan membahas FMEA system yang mengasumsikan produk akan diproduksi sesuai spesifikasi. Nah, fokus FMEA system ini pada kekurangan sistem secara keseluruhannya itu ada 5, yaitu yang pertama keamanan sistem dan integrasi sistem, interface antara subsistem atau dengan sistem yang lainnya, interaksi antara subsistem atau dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada kegagalan pada suatu sistem, di mana kegagalan pada suatu sistem dapat berakibat kegagalan pada seluruh sistem. Yang terakhir adalah interaksi manusia. Kalau pada FMEA design itu biasanya mengasumsikan produk akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi. Nah, fokus pada FMEA design itu pada kekurangan terkait desain produk dengan penekanan pada pertama, keamanan sistem dan integrasi sistem. Yang kedua, interface antara subsistem atau dengan sistem yang lainnya. Yang terakhirnya itu kegagalan pada suatu sistem, di mana kegagalan pada sistem dapat berakibat kegagalan pada seluruh sistem. FMEA proses biasanya mengasumsikan desain produk yang bagus, habis itu menganalisis proses manufaktur atau proses perakitan. Fokus FMEA proses pada proses manufaktur dengan penekanan kepada 1. Meningkatkan atau memperbaiki proses manufaktur. 2. Memastikan produk dibuat dengan mengikuti persyaratan desain dengan cara yang aman dan meminimalkan waktu henti atau downtime, scrap, dan rework. Yang ketiga, proses kedatangan barang, pengangkutan material, penyimpanan, pemeliharaan peralatan, proses manufaktur, proses perakitan, dan pelabelan. Yang kedua, aspek dan tinjauan FMEA. Yaitu ada 6, failure modes atau kebiasaan atau tingkah laku atau kerusakan. Yang kedua, failure cause, penyebab utama atau dasar suatu kegagalan. Kayak proses desain, defect, part misapplication, 5M, dan lain-lain. Yang ketiga, failure effect atau konsekuensi atau dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegagalan. Yang keempat, local effect, yaitu jenis failure effect di mana dampak kerusakan yang terjadi hanya terjadi pada aspek yang diamati saja. Yang kelima, next higher effect, yaitu dampak kerusakan yang terjadi pada tingkat induk dari suatu komponen, seperti sub-assembly atau assembly. Yang keenam, end effect,
dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan tertinggi dari susunan komponen seperti unit atau mesin. 3. Faktor-faktor FMEA dan faktor kesuksesannya. Faktor FMEA itu ada 3, severity, occurrence, sama detection. Severity itu konsekuensi yang terjadi pada suatu kegagalan. Occurrence itu probabilitas atau frekuensi terjadinya kegagalan. Kalau detection itu probabilitas suatu kegagalan dapat diketahui sebelum terjadi kerusakan. Nah, ketiga faktor yang diberikan skala pengukuran yang disebut RPN. Risk Priority Number, dari skala 1 sampai 10. Nah, rumus RPN ini adalah severity dikali occurrence dikali detection. Faktor-faktor kesuksesan FMEA itu ada 5. Yang pertama, mengerti dasar-dasar, prosedur, konsep, dan definisi FMEA. Yang kedua, buat rencana atau persiapan untuk setiap proyek FMEA. Yang ketiga, menerapkan setiap pengetahuan yang diperoleh dan menentukan target kualitas. Yang keempat, menyiapkan fasilitas. Yang kelima, menerapkan proses FMEA di seluruh bagian perusahaan. 4. Persiapan dan penerapan FMEA. Persiapan FMEA itu ada 6. Yang pertama, menentukan ruang lingkup proyek FMEA. Yang kedua, tentukan ruang lingkup dan batas-batas yang jelas. Yang ketiga, membentuk tim FMEA yang tepat. Jadi nggak dilakuin oleh 1 atau 2 orang aja. Yang keempat, menetapkan aturan dan asumsi dasar. Yang kelima, mengumpulkan informasi. Yang keenam, baru persiapan dan pertemuan rutin tim FMEA. Penerapan FMEA, 1. Dukungan manajemen untuk strategi dari sumber daya. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, tinjauan manajemen untuk masalah-masalah yang berisiko tinggi. Yang keempat, audit FMEA. Yang kelima, melakukan tindakan yang direkomendasikan oleh FMEA. Yang keenam, umpan balik untuk mengambil pelajaran. Yang ketujuh, menyiapkan fasilitas. Nah, menyediakan fasilitas ini, jadi pemimpin FMEA perlu mengembangkan keterampilan para ahli dalam cara brainstorming, meningkatkan partisipan, aktif mendengar, kontrol diskusi, membuat keputusan, manajemen konflik, pengolahan pada level detail, mengelola waktu, dan mengembangkan kreativitas tim. Yang kelima itu adalah cara membuat dan contoh FMEA. Jadi ini tuh ada lembar kerja FMEA yang dibagi menjadi 12 part. Part pertama itu item. Item adalah fokus dari proyek FMEA. Pada FMEA system, item adalah sistem itu sendiri. Sedangkan pada FMEA design, item adalah subsistem atau komponen yang sedang dianalisis. Sedangkan pada FMEA proses, item merupakan salah satu langkah spesifik dari proses pembuatan atau perakitan yang sedang dianalisis. Part kedua itu function. Function atau fungsi adalah apa yang ingin dicapai oleh item-item atau proses, biasanya dengan standar kinerja atau persyaratan tertentu. Misalnya kalau pada FMEA design yang dimaksud dengan fungsi adalah tujuan utama dari desain tersebut. Kalau pada FMEA proses, fungsi adalah tujuan utama dari proses manufaktur atau proses perakitan. Item ketiga itu adalah mode kegagalan atau kegagalan, ketidakberhasilan atau tidak tercapai tujuan keadaan tidak berfungsi. Mode adalah cara terjadi sesuatu, sedangkan mode kegagalan adalah cara di mana suatu item berpotensi gagal, memenuhi atau memberi fungsi yang dimaksud dan persyaratan terkait. Keempat itu ada efek. Efek adalah konsekuensi dari kegagalan pada sistem atau pengguna akhir. Ada lebih dari satu efek untuk setiap mode kegagalan. Namun, biasanya tim FMEA akan menggunakan efek akhir paling serius untuk dianalisis. Efek kegagalan ini bisa dideskripsikan sebagai efek tunggal pada sistem dan atau pada pengguna akhir, atau efek pada 3 level, yaitu efek lokal, efek tingkat yang lebih tinggi, dan efek akhir. Sedangkan pada FMEA proses, efek yang dipertimbangkan adalah pada saat proses manufaktur, proses perakitan, sistem secara keseluruhan, atau efek pada pengguna akhir. Tingkat kegawatan. Severity adalah tingkat kegawatan dari efek yang paling serius dari mode kegagalan. Peringkat ditentukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadi atau kemampuan untuk mendeteksinya. Nah, dalam lingkup FMEA tertentu, nilai peringkat berlaku relatif. Peringkat dibuat berdasarkan kriteria dari skala keparahan. Ini contoh kriteria dari peringkat kegawatan atau severity pada FMEA design.
Misalnya buat peringkat 10 ini efeknya berbahaya terhadap keselamatan. Kriterianya itu dapat membahayakan konsumen, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dan tidak ada peringatan. Sedangkan buat peringkat 1 atau yang paling terakhir itu nggak ada efeknya. Jadi kriterianya ya efeknya nggak dapat dilihat. Jadi ini ntar dimasukin ke dalam lembar kerja FMEA. Yang keenam ada penyebab kegagalan. Cause atau penyebab adalah alasan spesifik suatu kegagalan. Biasanya dicari dengan cara bertanya why atau mengapa, sampai akar permasalahan ditentukan. Pada FMEA Design, penyebabnya adalah desain yang kurang efektif yang menghasilkan mode kegagalan. Pada FMEA Proses, penyebabnya adalah proses manufaktur atau perakitan yang kurang baik sehingga menghasilkan mode kegagalan. Kegagalan pada komponen, penyebabnya harus dianalisis sampai ke tingkat kegagalan mekanisme atau subsistem atau sistem. Bisa jadi ada banyak penyebab untuk suatu kegagalan yang terjadi. 7. Kejadian atau occurrence. Kejadian adalah nomor peringkat yang dikaitkan dengan kemungkinan bahwa mode kegagalan dan penyebab akan terjadi dalam item yang dianalisis. Pada FMEA System dan FMEA Design, kemungkinan yang terjadi dipertimbangkan selama masa desain produk. Sedangkan pada FMEA Proses, kemungkinan terjadi dipertimbangkan selama proses manufaktur. Occurrence ini berdasarkan kriteria dari skala kejadian yang sesuai. Peringkat yang ditentukan bersifat relatif, bukan mutlak. Ditentukan tanpa mempertimbangkan tingkat kegawatan dan kemungkinan terdeteksi. Ini contoh kriteria kejadian pada FMEA Design. Misalnya kemungkinan gagalnya sangat tinggi, berarti dia peringkatnya 10. Penyebab kegagalannya itu ntar karena teknologi baru atau desain baru. Jadi nggak ada historinya. Sedangkan kalau kemungkinan gagal sangat rendah itu peringkatnya 1, karena kegagalan dapat dihilangkan melalui kontrol pencegahan. Kontrol metode atau tindakan yang direncanakan atau sudah ada untuk mengurangi atau menghilangkan resiko dari setiap penyebab kegagalan potensial. Kontrol dapat menjadi metode untuk mencegah atau mendeteksi penyebab kegagalan selama pengembangan produk, atau tindakan untuk mendeteksi masalah selama masa servis sebelum menjadi bencana. Ada banyak kontrol untuk setiap penyebab kegagalan. Misalnya, kontrol pencegahan. Pada FMEA System atau FMEA Design, kontrol pencegahan ini menjelaskan bagaimana penyebab, mode, dan efek kegagalan karena desain dicegah berdasarkan tindakan saat ini atau yang direncanakan. Kontrol pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dan digunakan sebagai masukan untuk peringkat kejadian. Kontrol deteksi. Pada FMEA System atau FMEA Design, kontrol deteksi ini menjelaskan bagaimana penyebab dan mode kegagalan karena desain dicegah berdasarkan tindakan saat ini atau yang direncanakan sebelum desain produk diteruskan ke produksi dan digunakan sebagai input untuk peringkat deteksi. Kontrol deteksi ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi masalah sebelum masalah tersebut sampai ke pengguna akhir. 9. Deteksi. Deteksi adalah nomor peringkat kontrol terbaik dari daftar kontrol deteksi. Berdasarkan kriteria skala deteksi, mempertimbangkan kemungkinan mendeteksi mode atau penyebab kegagalan suatu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nomor peringkat adalah relatif pada FMEA tertentu, ditentukan tanpa mempertimbangkan tingkat kegawatan atau kemungkinan terjadinya. Contoh kriteria deteksi pada FMEA Design. Itu ntar disusun dari peringkat 10 sampai peringkat ke-3. Jadi kemungkinan deteksinya ini, kalau misalnya nggak ada peluang atau nggak bisa dideteksi sama sekali, itu peringkatnya 10. Karena nggak ada kontrol desain sama nggak bisa dideteksi. Karena tidak dianalisis. Nah, buat yang peringkat ke-3 ini, berarti kemungkinan deteksinya itu tinggi. Karena validasi produk sebelum selesai desain menggunakan sistem tes degradasi, seperti tren data atau nilai sebelumnya atau sesudah. Nomor 10, nomor prioritas rasio atau RPN. RPN adalah peringkat numerik dari setiap mode atau penyebab kegagalan potensial yang terdiri dari 3 elemen. 1. Tingkat kegawatan, 2. Tingkat kemungkinan terjadi, 3. Tingkat kemungkinan terdeteksi. Nah, RPN bukan representasi sempurna, bersifat subjektif, dan tidak terus-menerus. RPN dengan nilai tinggi harus menjadi prioritas untuk diperbaiki pada tingkat kegawatannya.
Yang ke-11 itu rekomendasi tindakan. Rekomendasi tindakan adalah tugas yang disarankan oleh tim FMEA untuk mengurangi atau menghilangkan resiko yang menjadi potensi penyebab kegagalan. Nah, tim FMEA harus mempertimbangkan kontrol yang ada sekarang, prioritas dari hal yang penting, biaya dan keefektifan tindakan koreksi, sama beberapa tindakan koreksi yang disarankan untuk suatu penyebab kegagalan. Nah, ini ntar hasil-hasil dari tiap nomornya ini ntar dimasukin ke lembar kerja FMEA. RPN ini didapatkan dari pengkalian tingkat kegawatan, tingkat kejadian, sama deteksi. Misalnya 10 dikali 6, 60, 60 dikali 4, 240. Ntar berarti 240 itu nilai RPN-nya. Sama juga kayak yang bawah-bawahnya, tingkat kegawatannya 10, tingkat kejadiannya 2, berarti dikali 2, 20, dikali 3, 60. Dan seterusnya. Tindakan yang sudah dilakukan. Action taken adalah tindakan khusus yang sudah diterapkan atau dilakukan untuk mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Tindakan tersebut harus ada korelasi dengan tindakan spesifik yang direkomendasikan. Nah, tindakan tersebut harus efektif untuk menurunkan tingkat kegawatan, tingkat kemungkinan terjadi, tingkat deteksi, sehingga menurunkan tingkat RPN. Contoh penerapan pada pembangkit listrik. Judul jurnal yang diambil adalah Analisis Resiko Kerusakan Peralatan dengan menggunakan metode FMEA untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan prediktif pada pembangkit listrik. Disusun oleh Rama Fitrian dan Bambang Syairuddin. Tahun terbit 30 Juli 2016 Surabaya. Diambil dari jurnal milik ITS. Ruang lingkup penelitian dibatasi dengan, yang pertama, penelitian meliputi identifikasi risiko pada 10 besar dari aset yang memiliki tingkat kritikal yang paling tinggi sesuai dengan hasil Risk Priority Number atau RPN, yang menjadi pedoman dalam kegiatan pemeliharaan. Nah, yang kedua, risiko yang diteliti adalah risiko yang berkenan dengan keandalan peralatan dalam operasional sehari-hari. Tahap penelitiannya itu dibagi menjadi 4, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, sama evaluasi dan kesimpulan. Jadi ntar startnya itu identifikasi masalah, kayak rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka. Dilanjutkan dengan identifikasi resiko, lalu identifikasi dampak, penyebab, dan pencegahan resiko. Lalu menentukan nilai severity, occurrence, dan detection. Lalu menentukan tindakan pemeliharaan prediktif. Selanjutnya analisa kinerja unit terhadap pemeliharaan prediktif dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan. Nah, prioritas resiko pada peralatan pembangkit listrik. Nilai Risk Priority Number atau RPN merupakan peringkat risiko untuk setiap mode kegagalan yang didapat dengan mengalihkan 3 elemen, yaitu nilai severity, occurrence, dan detection. Peralatan yang diukur berasal dari 6 unit PLTU di luar Jawa dengan tipikal yang sama dan menggunakan bahan bakar batu bara. Memiliki kapasitas 7 WM hingga 16,5 WM. Dari keseluruhan peralatan pada PLTU diambil 10 peralatan dengan nilai resiko tertinggi. Nah, ini udah didapat datanya, nilai dari peringkat nilai RPN yang paling tinggi. Misalnya peringkat pertama itu transformer dengan nilai RPN 480, sedangkan yang ke-10 itu force driven dengan RPN 324. Ke-10 peralatan tersebut menjadi perhatian utama meningkat tingginya dampak yang dapat terjadi terhadap unit pembangkit listrik apabila peralatan tersebut mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dilakukan workshop failure mode effect analysis secara berkala terhadap peralatan untuk menentukan semua kegagalan yang pernah terjadi dan potensi kegagalan yang mungkin akan terjadi dari suatu komponen peralatan. FMEA pada peralatan pembangkit listrik. Proses pengelolaan risiko dengan metode FMEA dimulai dengan melakukan identifikasi risiko pada peralatan pembangkit listrik yang berpengaruh terhadap keandalan pembangkit listrik. Proses identifikasi risiko ini dilakukan dengan mengumpulkan potensi risiko pada tiap peralatan. Berikut penyebab dan dampaknya. Pada sistem berdasarkan best practice dan workshop yang telah dilakukan oleh tim di perusahaan. Ini contoh failure mode, dampak, penyebab, sama pencegahan dari setiap 10
item yang tadi. Misalnya generator transformer, failure mode-nya itu shortcut circuit sama change over fan yang nggak rutin. Dampaknya kalau misalnya short circuit itu trafo trip, unit trip, transformer meledak. Penyebabnya itu karena meningkatnya kandungan gas dalam trafo. Nah, cara mencegahnya itu DGA atau pemeriksaan tahanan isolasi. Nah, itu ntar semuanya di list dibentuk masukin ke dalam tabel kayak gini biar gampang dilihatnya. Lalu misalnya yang terakhir ini force driven, karena failure mode-nya itu unbalanced rotor, dampaknya itu vibrasinya tinggi. Penyebabnya itu karena adanya kausan pada fan blade. Cara pencegahannya adalah balancing rotor fan. Tindak lanjut pembayaran prediktif atau menentukan dan memilih teknologi prediktif dilakukan berdasarkan pada manual book dan best practice yang ada pada masing-masing peralatan tersebut. Dari ke-10 peralatan dengan nilai RPN tertinggi disusun teknologi pemeliharaan prediktif dalam bentuk equipment dan teknologi matrix. Misalnya, buat transformer itu dilakukan air thermography sama oil analysis. Kalau force driven misalnya dilakukan vibrasi sama MCSA. FME pada peralatan pembangkit listrik. Penilaian kinerja dilakukan dalam 2 buah penilaian, yaitu penilaian kinerja proses dan kinerja hasil atau disebut dengan Key Performance Indicator. Dalam penelitian ini, data diambil dari 6 unit pembangkit listrik dan kegiatan operasional dan pemeliharaan dikelola oleh PT PJB Service. Pengembalian data, penilaian kinerja proses dan kinerja hasil dari unit kerja pembangkit PT PJB Service pada semester 2 tahun 2015 dapat dilihat dari tabel 4. Proses pelaksanaan pemeliharaan prediktif dan FME yang tidak mencapai target kinerja perusahaan dapat dilihat pada tabel 5. Ini tabel 4 atau kinerja proses pemeliharaan prediktif dan FMEA pada semester 2 tahun 2015. Sedangkan bawahnya itu kinerja hasil pemeliharaan prediktif dan FMEA pada semester 2 tahun 2015. Bisa dilihat ini ada dari setiap PLTU ini ada data-datanya tentang FMEA atau tentang pemeliharaan prediktifnya. Ada target, real, sama ada gap. Lanjut ke tabel kelima atau kinerja pemeliharaan prediktif dan FMEA yang tidak mencapai target. Misalnya pada kinerja proses ini yang nggak mencapai target itu lokasi PLTU-nya ada di PLTU C. Misalnya tidak memiliki daftar untuk identifikasi peralatan yang membutuhkan kajian FMEA berdasarkan prioritas pemeliharaan atau masalah yang kronis sesuai dengan kebutuhan unit itu ada di PLTU D sama E. Nah, kalau misalnya kinerja hasil, kalau misalnya nggak ada pelaksanaan kajian FMEA itu ada di PLTUD. Kesimpulannya itu, berdasarkan hasil analisis manajemen risiko kerusakan peralatan pembangkit listrik pada PT PJB Service, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengelola risiko operasional pada pembangkit listrik menggunakan metode FMEA, di mana prioritas risiko ditentukan oleh RPN. Nilai RPN tertinggi pada PLT yaitu transformer dengan nilai 480. Dampak gangguan yang dapat terjadi yaitu tidak berfungsinya PLTU untuk memproduksi energi listrik. Keseluruhan mode kegagalan, dampak, penyebab, dan cara pencegahan dari 10 nilai RPN tertinggi dapat dianalisis pada tabel FMEA. Yang kedua, pemeliharaan prediktif merupakan metode kerja pemeliharaan yang efektif untuk mengidentifikasi dan menghasilkan menganalisis potensi kerusakan peralatan sebelum peralatan tersebut mengalami kegagalan fungsi. Dari 10 peralatan PLTU yang memiliki nilai RPN tinggi, dapat diterapkan pola pemeliharaan prediktif dengan menggunakan teknologi dan alat ukur yang tepat, yaitu menggunakan pengambilan data vibrasi, MCSA, air thermography, maupun analisis minyak pelumas. Yang ketiga, kesimpulannya itu penilaian kinerja terhadap peralatan pembangkit dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan peralatan dalam menunjang operasional unit pembangkit. Dari penilaian tersebut didapatkan bahwa masih ada kinerja PLTU yang masih di bawah target, yaitu PLTU A, C, D, dan E. Sebagian besar permasalahan terjadi karena belum adanya jadwal pelaksanaan dan workshop pengkajian FMEA pada unit. Kajian FMEA yang masih kurang menyebabkan tindak lanjut, analisis, cost-benefit analisis, dan rekomendasi untuk pemeliharaan belum efektif.
sehingga berdampak pada performance unit pembangkit di bawah target kinerja yang telah ditentukan oleh manajemen. Kinerja FMEA dan pemeliharaan prediktif untuk PLTU B dan F telah melebihi target kinerja yang telah ditentukan. Saran, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberi saran-saran yaitu 1. Pengawas produksi maupun manajemen perlu memperhatikan kinerja pemeliharaan prediktif yang saling berkesinambungan antara teknisi pemeliharaan, peralatan kerja, analisa serta rekomendasi, dan tindak lanjutnya. Sehingga didapat tindakan pemeliharaan yang tepat dan dapat meningkatkan keandalan unit pembangkit listrik. Yang kedua, perlu dilakukan perencanaan kegiatan workshop yang rutin untuk menyusun kajian FMEA, berupa potensi gangguan dan kerusakan pada peralatan. Pembaruan nilai risk priority number. Workshop tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada masing-masing unit pembangkit. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.